Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risalia Ningsih, NPM 2269105535. Saya berasal dari Prodi PGSD Angkatan 22. Saya di sini akan membuat sebuah tugas refleksi budaya yang dimana tugas dari mata kuliah Pendidikan Multikultural di SD yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Fauzia, SPD MPD. A few moments later. Halo semua, perkenalkan saya Risalia Ningsih. Saya berasal dari daerah Kuansing, tepatnya Inuman. Saya berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, atau bisa disebut memiliki dua suku. Ibu saya yang memiliki suku Pitopang dan ayah saya yang memiliki suku Peliang. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih tradisi yang terdapat di daerah saya. Salah satu tradisi yang terdapat di daerah saya. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan salah satu tradisi tersebut, yaitu tradisi mendoa kuburan. Nah, di mana mendoa kuburan ini itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, yaitu pada saat setelah Lebaran Idul Fitri, lebih tepatnya Lebaran ke-6. Nah, doa kuburan ini dilakukan di musola yang berbeda sesuai suku yang kita miliki. Saya mengenal doa kuburan ini dari sejak saya kecil, di mana saya dulu sering diajak oleh orang tua saya untuk menghadiri acara doa kuburan ini. Maka setiap tahun saya akan pergi ke dua musola yang berbeda. Nah, yang pertama itu di musola keluarga ibu. Nah, keluarga ibu ini memiliki suku Pitopang. Nah, nanti kami akan pergi ke musola Pitopang. Nah, nanti di situ akan diadakan acara doa kuburan, di mana laki-lakinya akan pergi berziarah terlebih dahulu ke kuburan, dan ibu-ibu atau perempuan akan menunggu di musola tersebut sambil menyiapkan makanan. Nah, makanan ini tidak dibuat di musola tersebut, tetapi dibawa dari rumah masing-masing. Apabila ada uang atau dana dari musola tersebut, maka makanannya juga akan dibuat atau dimasak secara bersama-sama oleh ibu-ibu di musola tersebut. Nah, jadi setelah laki-laki pulang dari ziarah, maka mereka akan datang ke musola tersebut untuk makan secara bersama-sama. Dan apabila acara dari musola ibu telah selesai, maka saya akan pergi lagi ke musola tempat ayah atau suku ayah, yaitu Peliang. Nah, dari situ acaranya sama seperti tadi, yang laki-laki berziarah ke kuburan dan yang perempuan menunggu di musola. Nah, dengan ditutup dengan makan bersama. Tradisi ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga dan suku kita. Baiklah, selanjutnya saya akan merefleksikannya ke diri saya pribadi. Nah, bagaimana budaya ini membentuk cara saya memahami dunia, terutama di dalam dunia pendidikan. Tradisi doa kuburan ini mengajarkan saya banyak hal tentang kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur kita. Dari kecil saya sudah belajar bahwa hidup bermasyarakat adalah bagian penting dari kehidupan. Dalam konteks pendidikan, saya jadi lebih mudah memahami pentingnya kerjasama, toleransi, dan rasa hormat saya terhadap orang yang lebih tua dari saya, dan terhadap perbedaan yang dimiliki oleh keluarga ataupun perbedaan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu, apakah saya pernah mengalami diskriminasi atau stereotip dalam proses pembelajaran? Iya, pernah. Ketika saya membawa makanan tradisional ke sekolah, teman-teman saya pernah mengomentari baunya atau bentuk makanannya. Saya juga pernah merasa minder karena logat bicara saya dianggap terlalu daerah. Tapi pengalaman itu justru membuat saya belajar untuk tetap bangga terhadap budaya sendiri, sekaligus belajar untuk memahami dan menghargai
orang lain. Kita tidak boleh membanding-bandingkan orang lain ataupun menghina sesuatu yang dimiliki orang lain tersebut. Apalagi itu suatu tradisi ataupun budaya yang mereka bawa ke dalam lingkungan pertemanan. Nah, di situ kita tidak boleh menghina ataupun menjelek-jelekkan apa yang mereka punya. Nah, yang selanjutnya itu pelajaran apa yang saya ambil untuk menjadi guru yang inklusif dan peka terhadap budaya sekarang gitu. Dari pengalaman itu saya belajar bahwa setiap anak membawa cerita dan identitasnya masing-masing sebagai calon guru. Saya ingin selalu membuka ruang untuk semua siswa agar mereka merasa diterima, tidak dihakimi, dan bebas menjadi dirinya sendiri. Budaya bukan sesuatu yang harus disembunyikan atau dirahasiakan, tetapi budaya itu harus kita rayakan secara bersama-sama. Nah, jadi menurut saya kita tidak boleh membeda-bedakan antara, umpamanya saya menjadi seorang guru nanti, suatu hari nanti, kita tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang ini dengan anak yang ini, budaya anak ini dengan budaya anak ini. Kita tidak boleh membeda-bedanya. Sebagai seorang calon pendidik, kita harus bisa menyatukan perbedaan yang ada terhadap anak-anak yang kita ajar nanti. Nah, sebagai calon seorang guru, visi saya adalah menciptakan kelas yang menghargai keberagaman budaya, bukan hanya dari segi budaya, tapi juga cara berpikir, latar belakang, dan kebiasaan yang mereka miliki. Saya ingin menjadi guru yang tidak hanya mengajar mata pelajaran, tapi juga menanamkan nilai empati, toleransi, dan rasa hormat terhadap sesama, apalagi rasa hormat terhadap orang tua. Banyak anak-anak zaman sekarang sudah tidak memiliki rasa hormat terhadap yang lebih tua ataupun terhadap yang seumuran sama mereka. Mereka terpengaruh oleh gadget sehingga mereka menganggap orang itu sama. Jadi kayak ada anak umur 10 tahun bertemu dengan saya, dia akan menganggap saya seperti temannya. Dia tidak memanggil saya dengan kakak, tetapi dia memanggil saya dengan nama saya sendiri. Nah, dari situ saya ingin mengajarkan bahwa toleransi, rasa hormat itu sangat penting untuk anak-anak yang akan saya didik nanti. Saya percaya ketika setiap siswa merasa diterima dan dihargai, maka mereka akan lebih mudah berkembang dan berpartisipasi. Karena pada dasarnya pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga tentang menjadi manusia yang menghargai sesama. Jadi untuk apa kita memiliki pendidikan kalau kita tidak bisa menghargai orang lain? Kita hanya bisa semena-mena terhadap diri orang lain ataupun diri kita sendiri. Nah, baiklah. Sekian video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Ibu Nurul Fauzia, SPD NPD. Sekian videonya, terima kasih, dadah.